Oke guys, hari ini kita punya banyak ini ya, kepala ikan ya. Jadi kepala ikan ini mau kita olah menjadi pange paki ya. Kalau dibilang pengat gitu ya. Tapi bahasa Indonesianya yang lebih pas gitu ya. Kalau di Padang bilangnya pange paki. Jadi di sini kita udah punya kepala ikan ya. Kepala ikan kemudian kita belah dua. Kalau dipotongnya bisa sesuai selera ya. Tapi kalau misalnya lebih gampang, kalau menurut saya sih dibelah dua kayak gini karena nanti untuk pangan itu dia beda sedikitnya sama gulai. Nah, dia santannya nggak sebanyak gulai ya, tapi dia lebih kental. Di sini kita punya pakis, jenisnya pakis air yang udah kita siangi, kemudian kita cuci bersih. Kemudian untuk bumbunya, di sini kita punya cabai merah, kemudian 1 sendok teh jahe atau sekitar 1 ruas ini ya, 1 ruas jahe, 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, sama 1 ruas jari lengkuas ya atau laos ya. Terus bawangnya sekitar 1 genggam. Kemudian kita pakai 4 buah kemiri. Kemiri itu fungsinya buat mengentalkan dan membuat rasa lebih gurih ya. Jadi kalau misalnya pengen lebih kental lagi, bisa tambahkan kemirinya sampai 6 atau 7. Terus di sini kita mau tambahkan ini ya, apa namanya, kecombrang. Nah ini eksperimen pertama kita pakai kecombrang. Ini kita apa namanya, nanti kita belah 4 aja atau belah 6 aja ya. Jadi biar nggak bertaburan di mana-mana. Kita pakai 1 buah asam kandis, jadi kita potong 2 ya. Kemudian di sini ada daun ruku-ruku sekitar 30 lembar daunnya aja. Kalau misalnya mau ambil pucuknya juga bisa ya. 1 lembar daun kunyit yang ukuran besar ya. 1 batang serai, nanti dikeprek aja. Sama sekitar 2 atau 3 lembar daun salam ya. Oke, ini yang mau kita haluskan hari ini adalah, yang mau kita haluskan bumbunya adalah cabai merah, bawang merah, kemiri, sama bawang putih sekitar 3 siung ya ini ya. Ukurannya kecil aja, nggak usah besar-besar. Sekitar 3 siung. Nanti kita mau haluskan bumbu yang dihaluskan itu kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah. Ini kalau misalnya masih dalam bentuk ukuran besar itu nanti dihaluskan juga ya, jahe, lengkuas, sama kunyit ya. Oke, kita proses. Ini untuk santannya kita pakai sekitar 500 mg santan, mililiter santan, 400 ml santan. Di sini kita pakai 2 buah santan instan ya. Nanti kita tambahkan sampai dia sekitar 500 nih, sampai 500 ya, 500 cc atau bisa dikurangi sedikit 400 ya. Oke, langsung aja kita proses ya guys. Oke, nah ini semua bahan udah kita haluskan ya, kecuali daun-daun sama itu ya, asam kandis dan ini ya. Nah ini kita mau mulai masak, proses masaknya. Oke, pertama kita panaskan wajan, kita tuangin ya. Kuahnya nggak terlalu banyak ya. Dan pakis air itu dia jenis pakis yang kalau misalnya kita masak itu airnya udah ditambah banyak ya. Oke, ini apinya nggak usah terlalu besar dulu, nanti khawatir kosong ya. Ini kita masak, kemudian kita masukin bahan-bahan lainnya ya, daun-daunnya. Oke, kita masukin daun kunyit, serai, pakis, ini kita aduk ya. Kita masukkan asam kandis ya, dan ini ya, ini apa namanya, combrang. Nah untuk ikannya kita galikan dulu ya. Combrang ini memberi rasa kayak umami gitu ya, dia punya rasa segar dan enak deh pokoknya. Dia sebagai penyedap di sini ya. Kita mau galikan dulu tempat untuk ikannya.
Jadi santannya tadi 500 ml ya. Kalau misalnya kurang terendam, kalian boleh tambahkan. Nanti masaknya, karena masaknya perlahan, dia jadi sedikit, airnya kan jadi sedikit juga. Timbun lagi. Agak lama ya, timbun lagi ya. Nah, ini kita tutup ya sampai dia matang sempurna. Untuk ruku-rukunya nanti dimasukin bagian terakhir ya. Oh ya, jangan lupa garamnya. Nah, ini udah mulai mendidih ya. Jangan lupa tambahkan garam ya, karena tadi lupa kita ngasih garamnya. Tapi nggak apa-apa, nanti tinggal di timba-timba aja itunya ya. Kuahnya, mumpung kuahnya masih ada ya. Garamnya sesuai selera. Kalau misalnya mau kasih penyedap boleh bebas. Tapi kalau saya sih biasanya jarang pakai penyedap ya. Ini apinya harus kecil lagi ya. Apinya kecil. Nah, di sini posisinya udah bisa ditutup ya. Nanti dia akan dimasak dengan steam, kayak steam gitu deh. Ini kita tutup dulu ya. Kita masak sekitar 15 menit ke depan. Oke, nah ini udah itu ya, udah kita masak tadi ya. Kita mau bikin dia lebih kering sedikit lagi. Nah, untuk posisi ini kita mau buang-buangin sereh ya, karena sereh itu dia rasanya asam sebenarnya ya. Makanya namanya lemongrass, lemon rumput ya. Jadi kita cari serehnya, sama asam kandisnya juga dikeluarin ya, karena dia rasa asamnya sudah cukup banyak. Dari kecombrang itu juga rasanya asam kalau dia masaknya basah ya. Nah, kalau misalnya masaknya digoreng, dia rasanya lebih umami. Yang penting dagingnya jangan sampai hancur. Ini udah bentuknya udah bagus banget ya. Serahnya satu lagi ya. Ke tangan aja. Asam kandis kita belum ketemu nih. Oh, ini dia. Asam kandisnya karena ternyata asamnya masih baru banget, rasanya asam ya. Jadi tadi kita tes food, rasanya tuh cukup asam ya. Jadi untuk menghindari terlalu asam, jadi nanti kita keluarkan asam kandisnya. Oke, ini kita masak sedikit lagi sampai minyaknya keluar ya. Yang bagus itu pakai santan kampung ya, dari kelapa asli, kelapa murni maksud saya ya, bukan santan instan. Itu dia rasanya lebih enak. Timba-timba biar dia merata ya. Ini kita masak sedikit lagi sampai dia agak sedikit lebih kering ya. Di pakis air tadi, dari pakis air itu kalau misalnya kita masak apapun, dia selalu mengandung air ya. Tuh, jadi tadi kita kuahnya nggak banyak, ternyata sekarang jadi banyak ya, makanya kita keringkan sedikit ya. Terakhir ketika hampir mau matang, jangan lupa masukin daun ruku-rukunya ya, karena itu kunci dari olahan ikan ya. Jadi olahan ikan itu asam, ruku-ruku, biasanya serai, asam kandis, dan juga kunci itu adalah kunci ya. Ini kita keringkan sedikit lagi. Oke, nah ini dia ya pakai pakinya ya. Kalau ini masih basah ya hitungannya ya. Kalau misalnya santan segar, itu dia bumbu itu banyak banget ya. Terus dia kering, bumbunya tebal, terus bumbunya tebal kayak gini ya, kayak kita makan rendang gitu ya. Terus minyak santannya kental, terus tapi ini udah enak banget. Mantap banget. Ini yang bikin dia segar banget nih ya. Kecombrang itu kalau dimasak basah rasanya agak asam, kalau digoreng kering dia rasanya jadi umami gitu ya. Nggak perlu pakai penyedap juga udah enak banget.
Dagingnya segar ya, ikannya manis. Karena asam dari kecombrang, asam kandis dan serehnya itu berasa. Ini karena kita pakai santan apa namanya? Karena pakai santan instan aja. Nah, kalau misalnya santan seger atau santan seger, itulah dia lebih gurih, lebih manis ya. Pakisnya karena baru juga dia segar banget ya, enak. Oke, that's all. Semoga bermanfaat. Bye bye.